Baik sahabat kabar daerah, hari ini kita berada di Kota Sebelu Salam. Kita mengikuti ataupun melihat acara yang berlangsung di Sebelu Salam, pagelaran ataupun gelar teknologi tepat guna yang dilaksanakan di Kota Sebelu Salam, Provinsi Aceh. Nah, kita melihat ada sesuatu hal yang paling menarik dan sangat bermanfaat, dan secara kebetulan kita di sana sudah ada dengan pencipta daripada alat tersebut. Nanti kita akan minta beliau untuk menjelaskan apa saja yang dia bawa dan pemanfaatannya, motivasinya untuk membuat itu apa, dan sudah berapa lama Bapak itu membuat, berapa lama mungkin waktunya membuat teknologi yang dibuat. Baik, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, bisa perkenalkan diri dulu Pak. baik, saya Muklis Supriyawan, saya dari DPMG Aceh Timur, datang ke Sebelu Salam sini untuk ikut gelar TTG yang ke-23 ya. Dan saya ngebawa ada 2 unit yang saya buat, dua-duanya berupa alat bantu. Yang satu saya buat sebuah alat bantu pernapasan yang gunanya untuk bisa dipakai oleh pasien yang sesak nafas, yang beberapa saat yang lalu kita pernah ada satu wabah penyakit yang hampir kebanyakan masyarakat membutuhkan alat bantu pernapasan, yang rata-rata penyakitnya menyerang sel-sel di pernapasan. Begitu Pak. Bisa diceritakan Pak, mungkin pembuatannya ini berapa lama ataupun efektivitasnya bagaimana terkait alat yang Bapak bawa ke Sebelu Salam ini? Baik, alat ini seyogianya namanya nebulizer, atau di rumah sakit oleh para medis digunakan untuk alat bantu pernapasan juga. Namun saya terobsesi melihat banyaknya pasien kala itu menderita sakit sesak napas. Tujuannya sih supaya masyarakat ini terbantu, selain para medis dan kita masyarakat juga yang punya kemampuan untuk ini, kita berusaha untuk membantu masyarakat. Dalam artian ketika si masyarakat ini belum mendapatkan pertolongan medis yang selayaknya dan cukup banyak masa itu orang sakit, mungkin dengan alat ini terbantu. Begitu Pak. Teknis kerjanya kurang lebih seperti begini. Kita bisa coba hidupin ya Pak ya. Ya, boleh. Seperti begini, kita hidupin on powernya. Nah, ini juga selayaknya sistem kerjanya sama persis dengan nebulizer atau alat medis yang dipakai di beberapa rumah sakit. Di semua rumah sakit, bukan di beberapa, di semua rumah sakit digunakan alat seperti begini. Cuman kita merekayasa dengan peralatan yang sangat sederhana, dalam artian secara finansial masyarakat bisa memiliki alat ini dengan harga yang sangat murah. Sangat murah. Artinya masyarakat tidak perlu harus mengeluarkan uang yang besar untuk membeli sebuah peralatan alat bantu kesehatan. Dia cukup ngerogoh kocek, dengan harga yang murah dia bisa beli beberapa spare part atau suku cadang yang ada di lokal. Dia bisa desain sebuah alat bantu pernapasan. Minimal dengan acara TTG ini kita mampu mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa berbuat lebih baik lagi. Gitu Pak. Ini sudah pernah difungsikan Pak? Pernah saya fungsikan sama diri saya sendiri. Saya langsung uji trial sama diri saya sendiri, dan ternyata membawakan hasil. Memang alat ini harus dikaji ulang bila seandainya memang harus. Ini karena alat ini kan masih telanjang ya Pak ya, masih terbuka, komponennya masih kelihatan, dan kita seandainya mendapat surat izin dari dinas terkait, ini mungkin bisa dibikin sebuah hak paten dan bisa sistem pabrikasi, bisa dipabrikasi, dibikin lebih bagus lah, casingnya gitu loh kan, bentuknya harus lebih bagus agar menjaga keselamatan dari strom. Kurang lebih gitu Pak.
biaya yang dikeluarkan untuk membuat ini berapaan sekitarannya Pak? Kalau berkisar dengan alat ini, karena saya menggunakan komponen dan suku cadang dari lokal, ini saya bisa buat alat ini dengan harga di bawah 300.000. 300.000 per unitnya ya? Satu unit seperti begini sudah jadi. Sudah jadi. Ini botol apa itu Pak yang dibuat? Ini botol sirup bekas. Botol sirup saya manfaatkan karena dia clear, karena dia bening. Botol-botol lain juga bening. Cuman saya lihat di antara botol-botol lain, botol ini lebih tebal. Dan saya yakin kalau jatuh nggak buru-buru pecah lah dia. Itu Pak. Bapak sendiri pekerjaannya sehari-hari apa Pak? Saya untuk saat ini saya masih pengangguran. Namun saya di tempat saya tinggal di sana saya suka servis elektro. Saya bantu masyarakat juga di situ. Kalau mereka memang membutuhkan bantuan saya laksanakan itu. Saya juga melakukan ada pekerjaan instalasi listrik. Saya punya kemampuan untuk itu. Itu Pak. Untuk mengerjakan ini Pak, berapa lama biasanya pertama kali Bapak merakit satu komponen ini sampai jadi, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan? 2 hari Pak. 2 hari saja. 2 hari saja. Hanya 2 hari Pak ya? 2 hari saja. Karena komponennya ada semua. Ya. Apakah orang dinas kesehatan pernah berkunjung ke tempat Bapak untuk temuan Bapak ini? Kebetulan tadi malam dinas kesehatan Subuh Salam salah seorang ada yang mengunjungi kemari dan beliau melihat barang ini, beliau bisa dibilang beliau suka dengan alat ini, beliau apresiasi dengan alat ini, dan beliau coba dengan alat ini. Salah satu orang dinas kesehatan Kota Madya Subuh Salam. Dari pemerintah Aceh Timur ataupun pemerintah Aceh sendiri pernah Pak melakukan kunjungan terkait temuan Bapak ini? Sampai saat ini belum. Karena begitu selesai alat ini, saya bawakan langsung kemari. Kemungkinan besar setelah gelar TTG ini, sepulangnya kami dari sini, mungkin ada beberapa kepala-kepala dinas yang melihat, mungkin hal ini akan tersampaikan di sana. Begitu Pak. Harapan Bapak sendiri apa ini terkait dengan temuan Bapak ini? Apakah mungkin Bapak akan membuat satu lisensi? Apakah perlu mungkin topongan dari pemerintah sendiri? Pertama, harapan saya sudah berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Yang kedua, kalau memang saya mendapatkan izin, diberi kesempatan untuk mendapatkan sebuah license yang bisa kita produksi secara massal, bisa kita dalam artian bisa dikomersialkan ya Pak ya, dikomersialkan ke masyarakat dengan harga yang murah sebagai alat bantu kesehatan. Itu Pak. Acara TTG ini sendiri berapa lama Pak? Kemungkinan hari ini terakhir ya, nanti malam penutupan. 3 hari ya, yang kalau ditotal semuanya Pak. Apa aja nih yang Bapak bawa ini dari Aceh Timur? Kebetulan saya ada bawa dua unit barang yang berbeda. Satu nebulizer ini, yang satu saya bawa helm. Ada sebuah helm. Fungsi helm ini dia bisa ngecas Android. Fungsi helm ini cukup sederhana sih sebenarnya. Alatnya kita bisa buka case-nya, biar bisa kelihatan komponen yang ada di internalnya. Ini Pak ya. Ini Pak. Ya, ini kurang lebih seperti begini. Wadah yang awalnya di sini saya helm standar nih saya pasang solar cell. Ada solar cell mini. Lalu solar cell ini tembus ke dalam, di dalam ada komponen yang cukup sangat sederhana juga. Ada baterai 7 piece. Terus saya menggunakan satu buah regulator mini. Lalu di sini ada micro slot untuk charging Pak ya. Ada switch, terus ada terminal. Nah, function dari ini semua ketika matahari ada di langit, katakanlah ini indikatornya ya Pak ya. Ini kalau kita pastikan aja lah dia bekerja. Nah, ini kita anggap ya tertutup solar cell-nya, indikatornya padam. Nah, begitu kita buka berarti solar cell mendapat arus dari
sinar UV, dia bisa menghidupkan indikator ini, berarti dia sedang melakukan pengecasan ke baterai. Nah, arus yang masuk dari sana dia bisa simpan di baterai, berfungsi seperti bekerjanya sebuah power bank. Setelah keluar ada arus dari sini, bisa keluar melalui regulator ini untuk dikecilkan lagi arusnya, karena di sini arusnya agak besar. Dikeluarkan dari regulator ini bisa keluar sebanyak 5 volt, keluar ke micro slot. Setelah keluar di micro slot, langsung kita bisa pasang kabel USB seperti begini. Seperti begini, Pak. Seperti begini. Kita bisa bikin koneksi ke handphone. Ke handphone lah ya, supaya untuk melakukan pengecasan seperti begini. Setelah kita lakukan koneksi point to point, kita bisa nyalakan switchnya begini. Indikator ini menyala, dia langsung mendatangkan arus ke handphone, ngecas handphone, Pak, karena memang charger handphone. Iya. Jadi obsesinya saya bikin ini sih berawal saya kerja di lapangan. Saya kerja di lapangan, begitu sulitnya kita mendapatkan tempat untuk mengecas baterai handphone. Mungkin 1 kali 2 kali orang mungkin masih bisa kasih ke kita, untuk seterusnya payah ya. Inilah saya ciptain, saya bikin ini. Jadi kita di lapangan sambil bekerja, handphone bisa masuk di pocket kita. Ya udah, kita langsung laksanakan aktivitas, nggak usah berhenti gitu. Nah, perusahaan sendiri mungkin ini kan untuk pekerja-pekerja nih Pak kan, pekerja di perusahaan. Nah, dari beberapa perusahaan sendiri mungkin pernah memesan helm buatan Bapak ini. Ini kan baru kita bikin, Pak. Baru kita bikin. Saya belum promo, tapi ada rekan saya. Kebetulan beliau itu akan mempromokan ini ke salah satu perusahaan migas lah ya. Dan itu harus melalui uji lisensi dengan HSE-nya, dengan K3-nya, dengan yang paling pasti uji safety. Karena segala sesuatu kan harus diuji ya Pak ya. Harus uji kelayakan, standar SNI. Kalau nggak bisa keluar certificated. Gitu Pak. Yang terakhir mungkin Pak, ya. Apa nama produk Bapak ini Bapak buat gelarnya? Apa ya? Ya kalau bisa dibilang yang sederhana aja, helm charger kali ya. Yang sederhana sebelum ada nama lain mungkin. Nah, untuk alat kesehatan ini sendiri Pak? Nah ini saya nggak mau mengadopsi nama nebulizer atau nama-nama bahasa-bahasa luar. Saya pakai bahasa negeri saya sendiri, alat bantu pernapasan aja. Saya akan pakai itu, dan itu mungkin akan lebih baik ya ke depannya. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih atas kunjungan Bapak ke Sulu Salam. Ya. Semoga di lain waktu di tempat yang berbeda Bapak sehat, panjang umur, bisa menciptakan beberapa barang teknologi baru yang nanti akan kita review kembali. Baik Pak, terima kasih.